Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Siagan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia dan tekun berbuat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2023. Bersama dengan gereja kita memperingati peringatan wajib Santo Agustinus, Uskup dan Pujangga Gereja. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Engkau telah memenuhi Santo Agustinus, Uskup, dengan roh kebijaksanaan dan pengetahuan. Bantulah dan penuhilah gerejamu dengan roh yang sama, agar kami selalu haus akan Dikau, satu-satunya sumber kebijaksanaan sejati, dan mencari Dikau, pemberi cinta ilahi, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 23 ayat 13 sampai dengan 22. Pada suatu hari Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, karena kalian menutup pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kalian sendiri tidak masuk dan kalian merintangi mereka yang berusaha masuk. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian menelan rumah janda-janda, sementara mengelabui indera orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kalian pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi pengikut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kalian menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kalian sendiri. Celakalah kalian, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bila bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang bodoh dan orang-orang buta, manakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Dan kalian berkata, bila bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang buta, manakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, Tuhan Yesus mengkritik para pemimpin-pemimpin yang buta, yang bodoh, yang sebenarnya tidak memahami apa makna sejati dari sabda Tuhan, apa makna sesungguhnya dari segala kebijaksanaan yang ada di dunia ini. Tetapi pemimpin-pemimpin itu mengelabui orang-orang yang dipimpinnya dengan pengetahuan-pengetahuan palsu, karena mempunyai kepentingan-kepentingan sendiri, yakni orang-orang yang dipimpinnya itu diperalat dan dimanfaatkan. Marilah kita yang dipanggil oleh Tuhan untuk juga menjadi imam, nabi, dan raja, berpusat pada Tuhan Yesus sendiri, sang pemimpin sejati, karena dialah yang telah memberikan hidup agar orang-orang yang dipimpinnya memperoleh keselamatan. Dialah yang telah menjadi miskin agar orang-orang yang dipimpinnya memperoleh kekayaan. Kita semua dituntun untuk itu, untuk mengikuti pemimpin yang sejati, yakni Tuhan Yesus sendiri. Sebagaimana Santo Agustinus yang selama hidupnya ia mencari yang sejati, dan setelah menemukan sang pemimpin sejati, ia pun siap sedia untuk melayani pemimpin yang sejati dengan menjadi pemimpin yang sungguh-sungguh baik seturut dengan kehendak Tuhan dan sabdanya. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan, bersama-Mu dan bersama Roh-Mu kita semua di pita perjuangan kita untuk melaksanakan tugas perutusan Kristus, mengikuti sang pemimpin sejati, Tuhan kita Yesus Kristus. Senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.